Nabi Musa adalah salah satu nabi yang paling dikenal dalam Islam dan juga diakui dalam agama Yahudi dan Kristen. Ia diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel, kaum Israel, dari perbudakan di Mesir di bawah kekuasaan Firaun setelah melalui berbagai peristiwa, termasuk mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, laut yang terbelah, dan banyak lainnya. Nabi Musa berhasil memimpin kaumnya keluar dari Mesir. Setelah Bani Israel selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya, mereka memulai perjalanan panjang di padang pasir menuju tanah yang dijanjikan. Selama perjalanan ini, Allah memberikan petunjuk langsung kepada Nabi Musa, dan Musa pun sering pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dan petunjuk. Di salah satu peristiwa yang sangat penting terjadi ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai disebut juga sebagai Bukit Tur dalam beberapa referensi untuk berbicara langsung dengan Allah dan menerima wahyunya, termasuk kitab Taurat yang diberikan sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Dalam surah Al-A'raf ayat 142 disebutkan bahwa Musa dipanggil untuk berkomunikasi dengan Allah selama 40 malam. Saat itu, Bani Israel menunggu di kaki gunung, sementara Musa naik untuk menerima wahyu. Setelah Musa berkomunikasi dengan Allah dan menerima sebagian wahyu, Musa merasa begitu dekat dengan Allah, sehingga ia tergerak untuk memohon sesuatu yang sangat istimewa. Ia berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Quran Surat Al-A'raf 143. Musa memiliki keinginan yang kuat untuk melihat Allah secara langsung karena cinta dan kekagumannya yang besar terhadap Sang Pencipta. Namun, Allah mengetahui bahwa manusia dengan keterbatasan fisik dan spiritualnya tidak akan mampu menahan pandangan langsung ke arahnya. Allah berfirman kepada Musa, menjelaskan bahwa ia tidak akan sanggup melihatnya secara langsung. Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Quran Surat Al-A'raf 143. Dengan pernyataan ini, Allah menunjukkan bahwa keagungan dan kekuatannya terlalu besar untuk disaksikan oleh makhluk hidup di dunia. Manifestasi keagungan Allah. Setelah itu, Allah memperlihatkan sebagian kecil dari manifestasi kebesarannya disebut sebagai tajali kepada sebuah gunung yang berada di dekat tempat Musa berdiri. Saat Allah menampakkan kebesarannya kepada gunung tersebut, gunung itu hancur lebur seketika, menjadi datar dan bergetar hebat. Bahkan hanya sebagian dari kebesaran Allah sudah cukup untuk menghancurkan gunung yang besar dan kokoh itu. Melihat pemandangan yang sangat luar biasa ini, Nabi Musa jatuh pingsan karena tidak mampu menahan kehebatan manifestasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk sekuat gunung pun tak bisa menahan cahaya atau kemuliaan Allah secara langsung. Musa memohon ampun. Setelah beberapa saat, Musa sadar kembali dari pingsannya. Ketika ia bangkit, Musa menyadari betapa besarnya kebesaran Allah dan betapa kecilnya kemampuan manusia untuk memahami atau melihatnya. Dengan penuh rasa rendah hati, ia segera memohon ampun kepada Allah. Musa berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Quran Surat Al-A'raf 143. Dengan pernyataan ini, Musa menunjukkan kesadarannya bahwa ia tidak seharusnya meminta sesuatu yang di luar kemampuan makhluk seperti dirinya. Ia juga menegaskan keimanannya yang kuat kepada Allah. Makna dari kisah ini, kisah Nabi Musa yang meminta untuk melihat Allah ini, mengandung banyak pelajaran mendalam. Di antaranya, 1. Keagungan Allah. Manusia, dengan segala keterbatasannya, tidak bisa melihat Allah secara langsung di dunia ini. Keagungan dan kebesaran Allah melampaui kemampuan fisik dan spiritual manusia. 2. Kerendahan hati Nabi Musa. Meskipun seorang nabi yang memiliki hubungan langsung dengan Allah, tetap menyadari keterbatasannya dan dengan rendah hati memohon ampun setelah ia meminta untuk melihat Allah. Ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan rasa hormat kepada Allah. 3. Kebesaran iman. Nabi Musa adalah contoh bagi orang-orang beriman yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun ia tidak bisa melihat Allah, keinginannya menunjukkan cinta dan pengabdiannya yang mendalam. 4. Allah tidak dapat ditemukan dengan panca indera. Allah tidak bisa dilihat atau dijangkau dengan panca indera manusia. Sebagai Tuhan yang Maha Besar, Dia hanya dapat dikenali melalui tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, wahyunya, serta melalui pengenalan secara spiritual yang mendalam. Dalam kehidupan ini,
kita tidak akan bisa melihat Allah secara langsung. Namun di akhirat nanti, orang-orang yang beriman dan mendapat ridha-Nya akan diberi kesempatan untuk melihat Allah sebagai bentuk nikmat yang paling agung. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu memahami keterbatasan kita sebagai makhluk dan untuk senantiasa merendahkan hati di hadapan kebesaran Allah.